Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur pada Allah di siang hari ini. Senang banget untuk bisa silaturahmi ke Garut ya. Ini kali ketiga untuk sharing di Kota Garut. Dan mungkin sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, di sela aktivitasnya teman-teman mau untuk belajar, dan kita akan coba bagaimana sih caranya kita menemukan titik balik ya, perjalanan menuju Allah seperti itu. Dan tidak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Akang dan Teteh mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Soalnya mau pakai bahasa Sunda gitu ya, saya insya Allah. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, namaku Sahar Al-Fatahar. Aku orang Bandung ya, kalau misalnya tahu Bandungnya Cicahem. Jadi aku orang sana dan asli Sunda juga. Dan tadi pagi ya baru perjalanan dari Bandung ke Garut, dan jujur first impression lihat stasiun Garut ya kayak berasa di mana gitu. Soalnya bagus banget gitu ya. Nah tapi insya Allah teman-teman pada siang kali ini aku bareng Kang Gani nanti akan sharing bagaimana sih caranya kita mengkoneksikan antara hati kita, mengkoneksikan antara akal kita untuk menemukan perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan poin yaitu turning point of life. Nah jadi sebelumnya juga di awal ini ada satu hal yang penting bagi teman-teman semua. Jadi kita tuh sekarang berada di kehidupan yang memang alurnya tuh senantiasa kita merasa untuk taat itu susah, untuk maksiat itu lebih mudah. Dan kita sering kali ngerasa ketika kita berusaha taat kepada Allah rasanya seperti melawan arus. Rasanya kok kita seperti menjadi orang yang berbeda dari yang lain. Kita merasa kenapa untuk istiqomah, untuk taat kita mendapatkan tantangan yang begitu luar biasa. Tapi sebelumnya aku pengen cerita dulu teman-teman. Jadi Al-Fatahar yang teman-teman tahu di Instagram yang suka dakwah, itu di tahun 2019 ke belakang itu sebagai seorang gitaris, sebagai seorang yang punya band di kota Bandung pada saat itu. Nah jadi singkat cerita, aku pertama kali belajar Islam, belajar untuk pengalaman tanda kutip menemukan perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu di tahun 2020 awal ketika COVID-19. Aku izin cerita dulu. Jadi pas COVID-19 aku diterima di salah satu kampus yang aku impikan sejak lama. Jadi ketika SD itu aku sudah berpikir, aku pengen sekolah SMK-nya di situ. Jadi kalau misalnya tonton orang Bandung di SMKN 13 Bandung, jurusan analis kimia pada saat itu. Jadi singkat cerita teman-teman, di tahun 2020 awal itu aku keterima lah. Singkat cerita keterima di salah satu sekolah yang sudah aku impikan sejak lama di SMKN 13 Kota Bandung, ambil jurusan analis kimia pada saat itu. Dan aku sekolah di sana hanya 3 minggu. Nah, maksudnya kenapa Kang? Kenapa 3 minggu? Kenapa enggak 4 tahun? Kenapa enggak 3 tahun? Jawabannya sederhana. Jadi pas COVID, pembelajarannya online. Karena online perlu Zoom meeting kan pada saat itu, akhirnya beli handphone. Handphonenya baru beli 3 hari, handphonenya hilang pada saat itu. Nah, kalau misalnya aku nanya kepada teman-teman semua, sebagai seorang remaja yang baru masuk SMK, masih labil, handphone kesayangannya hilang, perasaannya gimana? Sedih enggak? Sedih. Berontak nggak kira-kira? Emosionalnya stabil apa enggak? Enggak. Apalagi disebut Gen Z. Gen Z itu mentalnya waduh enggak ya. Nah tapi memang pada saat itu pertama kali handphone itu hilang setelah 3 hari beli, itu ngerasa bersalah banget kepada orang tua. Karena apa ya, pertama handphonenya baru dibeliin, itu semua uang orang tua. Dan pada situ baru masuk sekolah, ketika masuk sekolah pun ada biaya dari orang tua, handphone yang hilang dan sebagainya. Jujur pada situ ngerasa sedih. Bahkan satu momen pernah berpikir kayak gini, Allah tuh kok gini banget sama aku. Aku tuh niat mau belajar, tapi handphone aku malah hilang. Pernah berpikir seperti itu. Nah, jadi ketika sekarang teman-teman mungkin di awal ini ya, ada mungkin ya pernah ngerasain di satu momen gitu kan, ya Allah gitu kan, apakah engkau memperhatikanku apa enggak? Ya Allah, aku pernah tersakiti ya Allah. Ya Allah, aku dipatahkan sama orang ya Allah. Ya Allah, aku dikecewakan sama orang dan sebagainya. Nah mungkin yang pernah kita terbayang dalam pikiran kita adalah Allah itu benar memperhatikan kita enggak sih? Rasanya Allah tuh adil sama orang lain sedangkan sama aku enggak. Dan pada saat jujur aku pernah berpikir kayak kenapa hidup orang itu enak sedangkan aku perlu struggle dengan banyak hal. Orang lain untuk dapat fasilitas gampang banget. Orang lain punya privilege, mereka punya device untuk belajar. Dan akhirnya satu kata dan kalimat yang pertama kali muncul dari aku adalah
Kenapa sih Allah ngambil sesuatu yang aku butuhkan pada saat itu? Nah, singkat cerita, handphone itu hilang di hari Jumat pukul 2 siang. Jam 4 sore sampai asar aku nyari tuh di daerah Bandung itu, nyari handphone itu. Nyari cari lewat pendeteksi handphone gitu kan di Play Store gitu kan. Tapi ya itu aplikasi yang nggak berguna sama sekali pada saat itu. Jadi nggak berhasil untuk menemukannya. Nah, akhirnya singkat cerita pulanglah ke rumah. Jadi jam 2 siang handphone itu hilang. Jam 6 maghrib baru pulang ke rumah dan bilang ke orang tua, Bu, handphone aku hilang. Kira-kira orang tua responnya seperti apa? Marah nggak kira-kira? Kesal nggak kira-kira? Kesal gitu kan, karena baru beli, handphonenya baru beli juga kan, tiba-tiba hilang 3 hari kemudian. Nah, akhirnya apa? Orang tua mengatakan, ya kamu tuh teledor, enggak fokus, nyimpennya di mana aja dan sebagainya. Dan aku ingat handphonenya ternyata aku simpen di saku motor itu loh. Jadi kan motor nih, ada sakunya tuh. Nah, aku nyimpen di situ. Dan jadi singkat cerita kayaknya di situ aku nyimpen dan ada orang yang ngambil. Nah, kira-kira itu perbuatan yang tanda kutip ceroboh apa enggak? Ceroboh. Dan tapi teman-teman, ketika pertama kali handphone aku hilang yang baru beli 3 hari, itu momen pertama kali aku meluk ibu aku dan aku minta maaf. Jadi selama aku dari SD, SMP, SMK, dan aku tuh punya treatment dari orang tua tuh silent treatment namanya. Jadi orang tua tuh nggak sering ngobrol sama aku dulu. Nggak sering ngobrol, nggak sering langsung nasehatin, tapi sekalinya nasehatin itu kayak pahit gitu. Silent treatment pada saat itu. Nah, tapi pada situ cuma satu kata dan kalimat yang aku keluarkan adalah, Bu, maafin aku karena aku udah mengecewakan ibu. Nah, tapi di momen itu ada kalimat yang aku merasa bersalah banget sama orang tua. Jadi ketika SMP, aku itu ketua OSIS teman-teman. Ketua OSIS, punya band juga di sekolah, jadi aktif di sekolah. Nah, jadi karena aku punya kedudukan di sekolah, orang tua itu merasa tanda kutip ya ketika buat status itu dengan ada perasaan bangga anak saya itu ketua OSIS. Ada kayak gitu. Dan aku pernah bilang sama ibu aku, Bu, kenapa kemarin-kemarin ibu selalu membanggakan aku? Kenapa kemarin-kemarin ibu selalu bangga bahwa ibu tuh punya anak kayak aku? Tapi kenapa ketika handphone aku hilang, kenapa ibu mengatakan kata-kata yang buat aku sakit hati dan sebagainya? Karena ibu mengatakan kamu tuh ceroboh, kamu tuh apa dan sebagainya. Tapi kalimat yang aku kurang tepat menyampaikan adalah, kenapa sih kemarin ibu ngebanggain aku, tapi ketika aku sekarang, ibu malah buat aku sakit hati. Pada itu berpikir, tapi singkat cerita sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib, aku bilang sama ibu aku, Bu, maafin aku tadi salah ngomong, dan aku pertama kali meluk ibu di situ. Dan aku mengatakan apa? Bu, kalau boleh, besok atau hari selanjutnya, aku nggak mau lanjut sekolah di situ, aku pengen pesantren pada saat itu. Nah, singkat cerita apa? Ternyata di Sabtu pagi, handphone hilang kan hari Jumat ya, Sabtu pagi, subuh masih ingat aku bangun tidur, ibu aku bilang gini, Kak, ibu udah daftarin di pesantren di Sumedang. Sabtu pagi subuh. Dan minggunya sudah di pesantren. Nah, tapi bentar Kak, gimana kalau aku yang nggak pesantren, apakah aku bisa menemukan perjalanan indah itu? Apakah aku bisa memperbaiki diri itu? Karena pasti ada di sini teman-teman ngerasa, Kak, aku pengen banget untuk menjadi soleh dan solihah, tapi aku nggak punya privilege untuk masuk pesantren. Aku nggak punya guru yang bisa mentorin aku dan sebagainya. Tapi poinnya nanti aku sampaikan. Singkat cerita, Sabtu pagi aku akhirnya beli barang dan sebagainya. Di Minggu aku udah masuk pesantren. Dan di pesantren aku cuma ngerasain satu hal. Yang kukira pesantren itu akan seru, iya memang seru. Karena banyak temen. Anak kelas 1 SMK masuk ke pesantren, ekspektasinya nggak bakal lebay dan sebagainya. Ini kayak ya pesantren aja, tapi apa? Sebulan pertama di pesantren, aku nangis. Nangisnya kenapa? Nangisnya adalah ketika sesuatu yang biasanya hadir, sekarang nggak hadir. Contohnya apa? Pagi hari biasanya dimasakin sama orang tua, sekarang enggak. Yang pagi hari biasa ketemu orang tua, ya sekarang biasanya ketemu teman dan sebagainya. Di 1 bulan pertama, aku cuma meminta kepada Allah, ya Allah, ketika aku pesantren, aku cuma minta satu, ubah hidup aku dengan seluruhnya. Ya Allah, ubah hidup aku dengan aku ketika membaca Quran. Ketika aku baca Quran 1 bulan pertama, ketika nanya ke teman-temanku di samping, Bro, hafalan kamu berapa? Mereka bilang, udah 4 juz, 5 juz, 15 juz. Aku baru lihat surat An-Naba doang. Dan itu baru ngafalin. Dan aku cuma berdoa apa? Ya Allah, Quran ini bisa mengubah zaman, ya Allah. Ketika dulu, zaman jahilah menjadi zaman khairumah. Ya Allah, ubah hidup aku dengan Quran. Nah, makanya sebuah perjalanan yang indah pada saat itu. Nah, maka kita seringkali merasa banget, mungkin ketika saat ini, bagi Tauna ada yang ngerasa juga, aku terjebak dalam gelapnya malam, menelan pahitnya kenyataan bahwa aku semakin jauh dari kata baik.
Nah, mungkin teman pernah ketika dulu pertama kali hijrah gampang banget nangisnya. Ketika pertama kali hijrah kita rasanya untuk belajar itu mau banget untuk belajar. Tapi semakin lama hijrah kita ngerasa air mata hijrah yang pertama itu kemana. Yang pertama kali hijrah kita ngerasa mau untuk datang kajian, sekarang kita merasa susah banget untuk datang kajian. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita menemukan sebuah kerinduan terhadap jalan langkah pertama kita ketika kita merasakan kenikmatan hijrah itu. Nah, di pesantren itu aku banyak merasakan titik balik, teman-teman. Aku pertama kali nulis buku tentang hijrah itu di pesantren. Jadi aku ngerasa banyak banget yang aku rasa, banyak banget hal yang buat aku nyesel. Akhirnya aku rilis semua masalah itu lewat tulisan dan sebagainya. Nah, ini sebuah poin penting juga. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin ada sebuah keresahan, mungkin ada sebuah hal yang pengen diungkapkan, ada sebuah hal yang rasanya itu dipendam banget, coba mulailah untuk menulis, teman-teman. Jadi tulis di kertas, atau teman-teman pengen nulis sebuah karya buku, dan itu bisa jadi sebuah merilis masalah-masalah kita. Karena masalah orang hari ini apa coba? Gini, orang-orang hari ini capek banget untuk di luar rumah, energi itu kayak habis banget. Akhirnya lebih apa? Lebih baik apa? Lebih baik di kamar aja seharian. Di kamar seharian, buka HP dan sebagainya. Tapi apa? Semakin hari kita lama di kamar, pikiran kita semakin apa? Berisik. Semakin berisik, kita pengen curhat sama teman kita, tapi kita ngerasa teman-teman kita udah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Teman-teman kita udah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dan ini apa? Akhirnya banyak orang yang overthinking dan sebagainya. Nah, maka sebenarnya banyak orang yang tenggelam dalam apa? Dalam pahitnya yang tadinya baik, sekarang jauh dari kata baik. Yang pertama kali hijrah, yang sekarang udah mulai jauh dari menuntut ilmu dan sebagainya. Nah, maka yang selanjutnya adalah ini penting juga. Sebentar. Wait. Bentar ya. Bentar. Ke atas. Oke. Nah, waktu bergulir begitu cepat, menebas setiap detiknya, membuatku tersadar bahwa amalku semakin berkurang bahkan hilang. Nah, coba di sini rata-rata umurnya berapa ya? 20 kali ya? Iya. Aku kak 20-an sih, 29 ya. Enggak, masih 20-an juga. Nah, teman-teman gini. Kita sekarang mungkin ngerasain banget ya, bahwa semakin hari masalah yang kita hadapi pun semakin bertambah. Semakin usia kita bertambah, amanah kita pun makin bertambah. Yang dulu teman-teman ngerasa kayaknya anak SMA bakal seru. Ketika udah masuk SMA ternyata nggak seseru itu. Kayaknya kuliah bakal seru karena ke kampus nggak usah pakai seragam gitu kan. Nanti bisa belajar di kafe, dan ketika udah kampus mungkin kita ngerasa sibuk dengan tugas dan sebagainya. Dan ketika udah kuliah kita berpikir kalau kerja kayaknya seru. Ketika kerja ternyata apa? Ternyata dapat lingkungan yang toksik. Atasan yang mungkin tidak mensupport diri kita dan sebagainya, deadline dan sebagainya. Akhirnya kita merasa pusing. Setelah pusing apa? Kita berpikir bahwa kayaknya nikah adalah solusi gitu kan. Nah, tapi ternyata sekarang apa? Muncul istilah marriage is scary gitu kan. Banyak hal seperti itu. Nah, maka kita ngerasa banget ternyata usia kita makin bertambah, teman-teman. Waktu kita semakin cepat. Ternyata umur kita yang tadinya kayak 17 dan sekarang udah 20-an ya. Kita nggak ngerasa seperti itu. Dan ada teman-teman sekarang ada generasi sandwich gitu kan. Ketika sekarang ternyata beban kita, amanah kita, tanggungan kita ternyata ada pun harus kita sampaikan kepada keluarga kita dan sebagainya. Kita udah punya banyak cita-cita, kita udah nabung dan sebagainya. Dan ada pun teman-teman ngerasa gini, Kak, aku setiap hari, setiap bulan tuh ada target tabungan. Setiap bulan pengen deh nabung 1 juta aja untuk umroh misalkan ya. Tapi ketika ternyata akhir bulan apa? Uangnya apa? Lewat aja gitu aja ya. Nah, maka ada banyak hal yang kita rasa banget ternyata semakin waktu bertambah, amanah masalah kita itu makin bertambah. Nah, maka ada satu hal yang aku coba perhatikan teman-teman, bahwa semakin masalah itu datang kepada usia kita, semakin masalah itu datang kepada setiap waktu kita. Ada satu kalimat yang aku sampaikan di Instagram aku. Sederhananya apa? Bisa jadi dan terkadang masalah itu cuma lewat aja. Jadi banyak banget orang yang ngerasa ketika dapat masalah, ngerasa hidupnya tuh kayak udah mau berakhir. Nah, seperti sekarang ada kasus viral ya. Jadi ada salah satu dokter kena bullying. Dia lagi belajar di salah satu fakultas kedokteran, dan dia nulis di sebuah kertas sebelum dia bunuh diri. Jadi bunuh dirinya itu dia menyuntikkan zat ke tangannya sendiri. Di suratnya itu dia sederhana menuliskan seperti ini. Apakah Allah memperhatikanku? Apakah Allah melihatku bahwa aku sedang tersakiti? Apakah Allah melihat bahwa aku sedang dalam kondisi sedang kecewa dan sebagainya? Ya Allah, aku sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Karena aku merasa semua beban ini aku rasakan sendiri tanpa ada orang yang bisa mengobati. Itu redaksinya seperti itu. Nah, maksudnya apa? Ternyata
Semakin lama kita dihadapkan dengan 1000 masalah dan banyak hal. Tapi ada satu poin penting yang bisa jadi catatan juga. Kebayang nggak? Masalah kita menggunung, ilmu kita nggak ditambahin, kita bakal runtuh sama masalah kita. Jadi bisa jadi masalah yang kita rasa itu memberatkan kita dan tanpa ada solusi, karena kita nggak mau belajar. Dan akhirnya ilmu kita itu lebih rendah daripada masalah kita. Coba teman-teman lihat, para ulama, orang-orang yang punya ilmu, hidup mereka banyak masalah, iya. Tapi mereka lebih stabil, lebih tenang. Karena apa? Karena mereka tahu Allah ngasih solusi, Allah ngasih step by stepnya, hambaku ini solusinya dan sebagainya. Nah tapi Kak, untuk realitanya nggak semudah itu. Ketika ada masalah, kita akhirnya apa? Goncang, deg-degan gitu kan. Dan aku pun ngerasa banget, aku ngerasa sampai hari ini, sampai siang ini, aku nggak yakin nggak 100% buat teman-teman datang ke sini nggak ada masalah, semua punya masalahnya masing-masing. Yang dulu mungkin teman-teman yang masih sekolah misalnya dihadapkan dengan masalah apa? Masalah sekolah. Teman yang lagi kuliah masalah dengan apa? Skripsi. Teman yang kerja masalah dengan apa? Masalah dengan kerja. Teman-teman yang sekarang nikah masalah dengan apa? Ya mungkin dengan pernikahan dan sebagainya. Nah maka satu poin penting yang kita rasa banget ternyata membuat kita sadar semakin waktu bergulir cepat, kita ngerasa amal kita itu makin berkurang. Amal soleh kita itu makin gak banyak dan sebagainya. Nah maka yang perlu kita perhatikan juga adalah kita semakin hilang rasa sadar. Allah pasti memperhatikanku, tapi aku tak menghiraukannya. Aku semakin takut terlihat celah di hadapan manusia, tapi semakin jauh dari takut kepada Allah. Nah, kita dihadapkan dengan realita yang begitu pahit ya. Kita takut kalau kesalahan kita diketahui oleh banyak orang. Kita takut kalau misalkan aib kita disebarin oleh banyak orang. Tapi kita seringkali merasa susah untuk merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gimana sih Kak gitu kan, ketika aku sekarang udah memulai hijrah, pengen banget untuk istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tapi biasanya penyakit orang hijrah adalah ketika dia terjebak di maksiat yang sama, biasanya itu dia akan merasa berputar di lingkaran setan, pengen banget tobat kepada Allah dengan sempurna, pengen banget istiqomah 100%, tapi kok susah banget dan sebagainya. Akhirnya apa? Banyak banget orang hijrah, pertanyaannya adalah, Kak, tips istiqomah itu seperti apa? Nah teman-teman, aku pernah nanya kepada guruku, Ustadz, gimana sih caranya kita bisa benar-benar untuk istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Ustadzku bilang sederhana, istiqomah itu bukan 1 kali, 2 kali kamu bertobat langsung kamu sempurna, enggak. Tapi istiqomah itu adalah ketika kamu salah, kamu perbaiki, kamu bertobat, itu istiqomah. Jadi sederhananya adalah ketika kamu melenceng, kamu kembali lagi, kamu kembali lagi, kamu kembali lagi, itu istiqomah. Tanpa kita sadari, setiap sholat kita berdoa, kita mengucapkan 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita tahu terjemahnya apa, kira-kira ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Tunjukkanlah kami kepada jalannya. Dan ketika aku belajar tafsirnya, itu lebih powerful lagi. Ihdinas siratal mustaqim, itu kita kayak meminta kepada Allah, ya Allah, paksa aku untuk terus di jalanmu. Ya Allah, paksa aku untuk aku istiqomah di jalanmu. Ya Allah, tuntun aku, bahkan tarik aku, seret aku dalam apa? Dalam jalan keriduanmu. Maka ketika sekarang teman-teman sholat meskipun dalam kegelimangan maksiat, itu udah bener. Karena udah masalah, tapi mau untuk sholat. Udah masalah, tapi mau memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teman-teman ada salah satu kisah. Jadi beliau itu gini, kebayang gak gini? Beliau itu aku lupa namanya, tapi beliau itu adalah orang yang pertama kali memberikan harokat di Quran. Jadi kita mengucapkan fathah, domah, kasroh. Nah itu yang pertama kali yang buatnya itu orang tersebut. Itu ketika di zaman Rasulullah. Tapi pada saat itu beliau adalah orang yang paling banyak membunuh pada saat itu. Kebayang nggak? Pembunuh. Tapi dia adalah pencetus pertama yang membuat harokat di Quran. Tapi dia seorang pembunuh. Dan orang-orang pada situ, bahkan imam besar mengatakan, orang ini bakal masuk neraka dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah, sebelum dia wafat, dia menulis sebuah surat dan dia simpan di bawah bantalnya. Dia nulis surat ini ditemukan oleh para sahabat ketika beliau sudah wafat. Jadi pembunuh, tapi pertamanya dia pencetus harokat-harokat Quran. Dan ketika sudah meninggal dan ditemukan di bawah bantalnya, ada satu teks yang bagus banget, tulisan. Aku adalah hamba
dari Sang Pencipta yang Maha Pengampun. Jika Sang Pencipta yang Maha Pengampun itu tidak mengampuni aku, maka aku akan meminta ampun kepada siapa lagi? Dan kalau teman-teman tahu yang syair i'tiraf itu, yang ilahila sulil firdaus dan sebagainya, itu relate sebagainya. Nah maka sebenarnya perjalanan indah menuju Allah itu adalah perjalanan di mana teman-teman siap untuk babak belur dalam ketaatan. Karena mungkin teman-teman pernah ngerasain banget, ada teman aku nggak sholat hidupnya aman, teman aku hidupnya nyakitin orang tapi dia kaya bahagia orangnya. Kenapa? Aku yang taat kepada Allah, aku yang siap malam sholat kepada Allah, aku siap sholat, aku berzikir sama Allah, aku siap sholat, aku berdoa sama Allah, aku minta kepada Allah, tapi Allah nggak ngabulin aku. Aku punya niat baik, tapi kenapa Allah nggak ngabulin seketika? Sedangkan orang-orang yang nggak taat sama Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah, tapi mereka hidupnya aman dan sebagainya. Pernah ngeliat orang kayak gitu? Pernah kita ngerasa kayak gitu? Kita ngeliat orang kayak gitu? Ada kak? Aku lihat banget di instastory-nya dia ngedugem, di instastory-nya dia main cewek dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia umroh, akhirnya dia taubat. Emang seindah itu ya orang-orang maksiat dan sebagainya? Kita mungkin pernah berpikir seperti itu. Nah, tapi teman-teman, ada satu kalimat yang bagus banget dari guruku. Sebenarnya ketika kita menuntut kepada Allah, ketika kita mengatakan, ya Allah, aku udah tahajud ya Allah, tapi kenapa engkau nggak ngabulin aku? Ya Allah, aku udah taat kepadamu ya Allah, kenapa engkau nggak memberikan apa yang aku minta? Dan ternyata ada satu kalimat sederhananya adalah, emang kita siapa? Sepantas apa untuk kita nuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah kehidupan seorang muslim itu semuanya itu baik. Meskipun dalam kondisi merasa berat dalam ketaatan, itu baik semuanya. Ketika Allah ngasih apa yang kau minta, kau bersyukur, itu jadi ibadah, kamu dapat pahala. Ketika kamu nggak dapat apa yang kamu inginkan, kamu bersabar, kamu dapat pahala yang itu tanpa batas. Dan itu ibadah juga. Nah maka seharusnya yang perlu kita tanamkan adalah ketika kita pengen berusaha untuk menemukan keindahan perjalanan menuju Allah adalah pertama, perluas lagi sabarnya. Karena apa? Allah sering kali mention wabashiris sabirin. Allah sering kali mention, berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Itu poin penting juga. Nah maka teman-teman, yang perlu kita penuhi juga adalah ini. Ya Allah, aku butuh cahayamu. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini mungkin ya, sampai pagi tadi mungkin masih melakukan dosa maksiat dengan sadar misalkan. Ketika kita tenggelam, kita merasa jauh dari Allah. Sederhananya adalah Allah itu tidak pernah melihat seorang hamba yang berdosa setiap saat misalkan, tapi tetap Allah bakal mengampuni setiap dosa dan kesalahannya. Itu Allah. Karena gini ya, ini poin penting dalam akidah. Jangan samakan antara Allah dengan makhluknya. Jangan disamakan. Jadi ini pernah nggak dengar kayak gini? Cintanya Allah itu seperti cintanya ibu kita. Mungkin kalimatnya seperti benar, tapi itu nggak bisa seperti itu. Secinta-cintanya ibu kita kepada kita, secinta ayah kepada kita, itu nggak bisa disamakan. Tetap cintanya Allah lebih besar daripada ayah dan ibu kita. Cintanya Allah masih tetap besar daripada cintanya ibu kita. Dan kita harus tahu bahwa teman-teman, kan ridhonya Allah itu berada pada siapa? Orang tua. Nah, satu poin penting yang harus kalian tahu. Kita seringkali bermimpi ya, aku pengen banget ngebahagiain orang tua aku. Aku pengen ngeumroh dan ngehajiin orang tua aku. Aku pengen banget ngasih mobil kepada orang tua aku. Aku pengen banget ngasih rumah kepada orang tua aku. Tapi tanpa kita sadari, orang tua itu seringkali mintanya cuma dua. Kalau teman-teman mau safar jauh, atau kalian mau merantau, orang tua cuma nitip dua aja. Nah, doain ayah dan ibu ya. Dan kedua, jangan lupa sholat. Itu dong. Tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Nah maka, buat teman-teman yang sekarang mungkin ya lagi ngerasa, Kak, aku di posisi yang kayaknya jauh banget dari Allah. Aku banyak banget maksiatnya, aku banyak banget dosanya. Sederhana, ya Allah, aku butuh cahayamu ya Allah. Karena kehidupan ini yang gelap gulita, tanpa ada cahayanya Allah, tanpa ada hidayahnya, kita akan tersesat. Kita akan merasa bahwa hidup ini tidak ada arah dan sebagainya. Nah, maka butuh cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya teman-teman, sebentar. Oke, agak macet ya. Nah, aku tenggelam. Nah, ini ada satu kalimat yang pernah aku ngerasa juga. Jadi ketika dulu teman-teman, ketika pertama kali pesantren itu, aku ngerasa banget kemarin-kemarin itu kemana aja ya gitu. Baru buka Quran, baru untuk mau taat kepada Allah, baru mau belajar gitu kan. Nah, kebayang gak gini? Kamu tenggelam dalam sebuah lautan, kayak kamu ngerasa nggak ada harapan lagi.
di lautan kamu tenggelam, lautan dalam, tiba-tiba ada tangan yang meraih kamu, ada tangan yang tiba-tiba datang untuk pegang kamu. Kira-kira ketika kamu tenggelam di lautan kamu sendiri, gelap, nggak ada siapa-siapa, lalu ada tangan yang siap meraih kamu, kira-kira kamu kembali ada harapan atau enggak? Ya, kita ada kembali untuk harapan lagi. Itu yang dirasakan oleh Nabi Yunus ketika ditelan apa? Ikan paus. Dan Nabi Yunus mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi ketika teman-teman ngerasa hidupnya terasa gelap, kayak nggak ada jalan, kayak nggak ada solusi, nggak ada teman, kayak nggak ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita ngerasa tenggelam. Dan cuma satu hal yang harus kamu jaga. Apa itu? Ketika kamu lagi di titik terendah, tunggu titik terindah di hari-hari selanjutnya. Karena teman-teman ngerasa banget pasti dulu ketika kalian wisuda SMA, kalian senang banget. Dan sekarang kalian merupakan kebahagiaan itu. Ingat, kalau lagi di titik terendah, yakinilah bahwa ada esok yang insya Allah akan indah. Kapanpun itu, insya Allah ada. Kalaupun bukan di sini, insya Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena aku sering kali dapat curhatan dari teman-teman aku. Pak, aku ngerasa hari-hari aku gini-gini aja, nggak ada progres, hidup gini-gini aja. Teman-teman aku ketika lihat hidupnya udah sukses banget, mereka kerja, mereka dapat jabatan, mereka siap liburan gitu kan, mereka ke Banda Neira gitu kan. Sedangkan aku kak, instastory-nya nggak ada apa-apa kak, sekalinya instastory mungkin jualan kak gitu kan. Nah, maka satu hal yang harus kita tahu adalah teman-teman, jangan samakan alur hidup kita dengan alur hidup orang lain. Karena kita nggak pernah tahu badai apa yang sedang dihadapi oleh orang lain. Kita kan dianggap bahagia sama orang karena personal brandingnya kita kan. Kita dianggap banyak uang dan sebagainya karena personal branding kita. Tapi di balik itu yakinlah teman-teman, aku jamin siapapun orangnya, dia lagi struggle dengan badainya masing-masing. Imam Syafi'i pernah mengatakan, biarkanlah hari-hari itu berjalan semaunya. Biarkanlah hari-hari itu berjalan semaunya. Dan yakinlah bahwa tidak ada malam dan kegelapan yang abadi. Itu poinnya. Jadi ketika teman rasa sekarang nggak ada jalan, nggak ada harapan, mungkin untuk saat ini nggak ada. Tapi yakinlah bahwa hari selanjutnya, tahun depan mungkin, 3 tahun mungkin itu ada juga dan sebagainya. Nah, maka teman-teman ketika kita lagi ngerasa tenggelam dan sebagainya, sederhananya adalah yakinilah bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya teman-teman, ini dalam surat Duha, Ad-Duha yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Ini poin penting juga. Jadi ketika kita lagi ngerasa ditinggalkan oleh seseorang, kita dipatahkan, kita dikecewakan, kita dihianati sama orang-orang yang terdekat kita, bahwa sederhananya adalah Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Cuma kita yang seringkali meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ada satu hal juga. Jadi ketika aku belajar itu, ketika aku coba untuk memperbaiki taatnya aku coba ngeyakinin dalam hati aku itu adalah sederhananya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu cerita yang bagus banget. Jadi kebayang gini, misalkan akang yang pakai baju putih namanya siapa? Wafdan. Kayak misalkan Kang Wafdan ya. Kang Wafdan misalkan pergi ke gurun pasir misalkan. Di gurun pasir, Kang Wafdan bawa satu unta. Di atas punggung unta itu bawa perbekalan minuman makanan untuk 1 bulan di gurun pasir. Satu momen, untanya Kang Wafdan yang bawa perbekalan itu tiba-tiba hilang. Kira-kira di gurun pasir, tengah-tengah jauh kemana-mana, nggak ada air. Di satu hari Kang Wafdan itu untanya hilang, perbekalan juga dibawa sama untanya. Kira-kira Kang Wafdan hopeless atau enggak? Putus asa atau enggak? Putus asa mungkin, karena ngerasa kayaknya gue nggak bakal bertahan hidup besok. Karena makanan, minuman itu ada di untaku. Dan akhirnya karena udah lemas, ditambah kena mental juga, Kang Wafdan itu akhirnya apa? Pingsan. Dan ketika pingsan, buka mata akhirnya sadar, untanya udah ada di depan Kang Wafdan. Dan ternyata Kang Wafdan pas seneng kan? Seneng banget. Yang tadinya pingsan, udah gak ada harapan, besokannya udah gak hidup, tiba-tiba untanya datang lagi. Ketika sadar pingsan, kira-kira seneng gak? Seneng banget. Ternyata Allah itu lebih senang daripada orang tersebut ketika melihat hambanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada ceritanya. Nah, seharusnya yang kita bangun adalah ketika kita merasa tenggelam dan sebagainya, ingat bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, maka
Ini ayat sebelum aku nanti akhiri, ini bisa jadi sebuah poin. Jadi kalau kita pengen menikmati perjalanan indah untuk menemukan Allah, ini Qurannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi gini teman-teman. Aku nangis sama ayat ini baru di Ramadan tahun kemarin. Sebelumnya udah hafal ayat ini. Cuma baru tahu tafsirnya, baru tahu maknanya. Itu baru aku rasa aku kayaknya kurang ajar banget kalau aku ketika punya masalah terus aku nggak cerita sama Allah, kalau misalnya aku nggak curhat sama Allah. Jadi kesannya kayak gini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Poinnya apa? Jadi gini. Jadi kalau ada seorang hamba, dia berpikir gini. Kayaknya Allah itu nggak adil sama aku. Kayaknya Allah tuh ninggalin aku. Kayaknya Allah tuh nggak bakal jawab doa-doa aku. Allah tuh bilang, fa inni qarib. Aku tuh dekat sama kamu. Kamu mau curhat, kamu mau cerita, kamu mau ngeluh apapun itu, fa inni qarib. Aku itu dekat sama kamu. Kalau kamu ada masalah, kamu bilang bahwa aku nggak adil, kamu bilang kamu ngeluh sama apa yang aku berikan, fa inni qarib. Aku itu dekat sama kamu. Dan ini adalah poin penting. Jadi ketika kita pengen menemukan perjalanan indah menemukan Allah adalah kita pun harus tahu kembalikan kepada titik balik. Apa itu? Kita adalah hamba yang kita itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sekarang masalah dengan apa? Masalah dengan kesepian. Pengen cerita, nggak tahu cerita ke siapa. Punya sesuatu, pengen banget untuk berbagi tapi nggak tahu mau ke siapa dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kita disconnect sama banyak orang. Sama teman kita udah disconnect, sama keluarga kita disconnect dan sebagainya. Tapi ingat, fa inni qarib, bahwa Allah itu dekat sama kita. Dan kalau kita ngerasa buntu, nggak ada jalan lagi, rasanya hopeless, pengen mengakhiri hidup kita. Dan akhirnya apa? Perkataan orang ini adalah, Kak, aku kangen pulang, tapi bukan rumah. Rumah yang aku rindukan itu bukan rumah berbentuk bangunan, tapi aku kangen banget sama apa? Ketaatan dan juga keindahannya. Maka perjalanan menuju Allah itu akan indah kalau kita menemukan bahwa kita adalah hamba, kita butuh Allah, dan kita harus mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Maka sejatinya pertanyaan dan jawaban terbaiknya adalah kita sedang menghadapi badai hidup kita masing-masing, dan poinnya adalah tidak ada badai yang abadi karena kita di sini cuma sementara, dan kita akan kembali menemukan perjalanan indah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan yang paling indah adalah ketika kamu bertobat, dan perjalanan yang paling pahit adalah ketika kamu semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk sementara, nanti aku bareng Kang Gani akan cerita lagi karena waktu juga terbatas. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan. Cuma pesan terakhir juga, teman-teman, ini poinnya. Ketika kamu berusaha untuk menjadikan setiap urusan kamu kembalikan kepada Allah, meskipun jawabannya bukan sekarang, tapi tunggu aja mohon indahnya. Bisa jadi besok, bisa jadi 3 tahun kemudian, bisa jadi nanti, dan bisa jadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidup ini bukan untuk kita. Di dunia ini untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk di masa muda tetap taat, tetap istiqomah, dan nanti kita belajar kembali di next kesempatan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya nggak nyambung-nyambung amat. Lagu yang tadi dengan materi yang akan dibawakan, mungkin ada 1-2 kata yang mungkin itu relate lah ya buat apa yang nanti saya sampaikan beberapa waktu ke depan. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi ya di sesi kedua ngaji bareng rame-rame edisi Garut. Jadi ngaji bareng rame-rame ini biasa kita adain di Bandung, di Masjid Trans Studio Bandung sebulan sekali. Hari ini spesial kita silaturahmi ke Garut. Mudah-mudahan nanti ke depannya banyak event-event yang serupa ya, dan nanti mungkin informasi lebih detailnya sama MC. Teman-teman semua, tentu kita bersyukur bisa hadir ke sini di waktu ini di hari Ahad, sebab ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang kalau kita tidak ke sini Allah akan belokkan kita kemana gitu ya.
Logikanya adalah permisalannya sesuatu yang mubah itu lebih baik dilakukan. Tahu ya mubah? Ya, tahu ya. Mubah itu nggak wajib, nggak haram, nggak sunnah gitu ya. Mubah itu boleh. Makan itu mubah gitu ya. Makan, minum, olahraga dan sebagainya. Sesuatu yang mubah itu lebih baik ketimbang seseorang tersebut melakukan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat atau bermaksiat. Contoh, lebih baik seseorang itu tidur, mohon maaf, lebih baik seseorang itu begadang ngobrol sama bestinya gitu ya, atau bahkan maraton drakor atau maraton anime dari isya sampai subuh ketimbang dia tidur dalam keadaan berdosa. Jadi logikanya gitu. Lebih baik seseorang itu ngobrol, nongkrong di kafe, yang itu sifatnya mubah. Nonton drakor itu mubah, nonton anime itu mubah, main game itu mubah gitu ya. Main game tapi kemudian dia terjaga daripada hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, hal-hal yang sifatnya mungkin akan terjerumus ke maksiat, itu lebih baik daripada seseorang tidur dalam keadaan berdosa. Emangnya bisa tidur dalam keadaan berdosa? Bisa banget gitu ya. Bisa banget tidur dalam keadaan berdosa. Misalnya tidur di rumah orang, atau tidur sehabis menzolimi orang gitu ya, atau misalnya tidur saat rapat gitu ya, kan bisa jadi gitu ya, seseorang itu berdosa dalam keadaan tidur gitu ya, dan itu tidak lebih baik ketimbang ketika seseorang itu begadang di dalam semalaman itu untuk kemudian berdiskusi, ngobrol, atau bahkan main game. Tapi kita lebih daripada itu, kita lebih daripada yang mubah, kita menghabiskan waktu di majelis ini untuk sesuatu yang kemudian lebih bermanfaat daripada hal-hal yang sifatnya mungkin mubah gitu ya. Maka satu rezeki teman-teman, karena kita nggak tahu ketika kita malah melangkahkan kaki ke tempat yang lain, maka di waktu yang sama bisa jadi Allah cabut kenikmatan itu. Misalnya kesehatan. Maka ketika kita datang ke tempat ini dalam rangka lain syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Maka kita bersyukur terhadap waktu, kita bersyukur terhadap bensin yang kita keluarkan, kita bersyukur terhadap misalnya harta, kita bersyukur terhadap kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggunakan waktu, kesehatan, tenaga dan lain sebagainya bukan untuk kebaikan, maka walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur hari ini dari ba'da zuhur sampai asar memanfaatkan waktu bersyukur dengan datang ke sini. Dan definisi syukur itu bukan alhamdulillah. Jadi definisi syukur yang lebih next level adalah ketika kita mampu kemudian mengoptimalkan seluruh apa yang ada di dalam potensi internal, minimal internal dulu di dalam diri kita, untuk kebaikan di jalan Allah. Itu baru bersyukur next level. Syukur level tertinggi itu ketika kita punya mata, ketika kita punya telinga, ketika kita punya hati, punya akal ya, menemukan Allah dengan akal dan pikiran, ketika kita punya harta, skill, hard skill, soft skill, public speaking, ahli diplomat mungkin ya, ahli manajemen, ahli Excel dan sebagainya. Ketika kita mampu menggunakan semua itu untuk kebaikan di jalan Allah, maka itulah yang namanya bersyukur next level. Sebab Allah berfirman di surat Al-A'raf 179, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubuhum la yafqahuna biha." Ada yang dikasih perasaan, ada yang dikasih hati, ada yang dikasih qalbun la yafqahuna biha, tapi hatinya, perasaannya nggak pernah sinkron, nggak pernah connect ke Allah. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Ada yang dikasih mata, ada yang dikasih penglihatan, bukan mata ya, karena mata tidak jadi sesuatu yang bermanfaat kalau dia tidak jadi penglihatan. Ada yang dikasih penglihatan, dikasih mata, tapi dia tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda ayat-ayat Allah atau memahami ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Tadi walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun ya la yasma'una biha. Ada yang dikasih telinga tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak digunakan untuk mendengar kalimat-kalimat yang baik. Kata Allah, ulaika kal an'am. Orang-orang yang kemudian tidak mampu mengoptimalkan seluruh potensi di dalam dirinya,
untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk berpikir terhadap Allah, untuk kemudian connect ke Allah, ulaika kal an'am. Maka dia bahkan kata Allah permisalkan seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada itu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Maka kita naik level di sini daripada manusia jadi orang beriman. Jangan mau jadi manusia. Kenapa? Karena jadi manusia itu lebih banyak mudaratnya. Manusia itu rugi. Innal insana lafi khusrin. Insan di dalam Al-Quran itu manusia. Artinya, manusia itu yang pertama rugi. Banyak sebenarnya. Manusia itu suka mengeluh. Makanya kalau ada yang masih mengeluh, berarti dia masih manusia. Nah, kita nggak mau jadi manusia, kita pengen jadi orang beriman. Manusia itu, innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij. Manusia itu punya sifat dasar suka mengeluh. Iza masahu syarru jazua wa iza masahul khairu manu'a. Jika diberikan keburukan dia mengeluh, jika diberikan kebaikan dia kikir atau pelit. Ilal musallin, kecuali manusia-manusia yang kemudian beriman dan mengerjakan salat. Manusia itu kabad, manusia itu banyaklah, manusia itu lemah. Wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu diciptakan mengeluh, lemah. Kalau kata Buya Hamka, maksud dari wa khuliqal insana dha'ifa itu lemah dalam mengontrol hawa nafsu. Kemudian banyaklah yang kemudian Al-Quran sebutkan bagaimana manusia itu jadi sesuatu yang kemudian jangan sampai kita berada di posisi tersebut. Maka kita pengen naik level kan, naik level dari manusia jadi beriman. Bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana caranya jadi beriman kemudian menemukan Tuhan? Kalau kata para filsafat ya, Tuhan itu dipermisalkan dengan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, mindful. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, Tuhan itu atau Allah dipermisalkan dengan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Berarti permisalannya, kata para filsuf, ketika seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian di dunia, sebenarnya dia sedang atau sudah menemukan Allah. Gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menuju ke sana? Bagaimana caranya untuk menemukan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan itu adalah sesuatu yang kita idam-idamkan, itu sesuatu yang kemudian seseorang harap-harapkan, ketenangan, kedamaian di dunia. Bagaimana sih cara nemuin itu? Maka kita belajar bagaimana cara menemukan itu dengan jalur mind atau akal. Gitu ya. Manusia itu, teman-teman, dikasih potensi internal akal, gitu ya, yang kemudian bisa digunakan untuk mencari bukti-bukti atau tanda-tanda kebesaran Allah. Allah permisalkan, tahu ayat ini? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah permisalkan, Allah menciptakan khalqis samawati wal ard. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu cuman permisalan. Berarti seluruh yang ada di langit dan di bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, Allah yang menciptakan manusia, dan detail-detail daripada manusia itu tersendiri, perasaan kita, kondisi kita, keluarga kita, lingkungan kerja, lingkungan kuliah, lingkungan pertemanan, itu Allah permisalkan dengan inna fi khalqis samawati wal ard. Oke? Mana mungkin Allah sebutkan, saya telah menciptakan kamu kuliah di Universitas Garut, saya telah menciptakan kamu kuliah di IPI, saya telah menciptakan kamu berdomisili di Tarogong, saya telah menciptakan kamu di Samarang, dan sebagaimana mungkin Allah menyebutkan spesifik atau detail secara khusus semuanya. Maka Allah mewakili semua penciptaan yang ada di muka bumi ini dengan inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dengan penciptaan Allah lah, dalam genggaman Allah lah, wati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah sangat easy, sangat mudah buat mengubah. Ini juga permisalan, malam ke siang, siang ke malam, gelap ke terang. Betul ya? Malam itu gelap, siang itu terang. Ini juga permisalan, teman-teman. Kita main logika ya. Kalau tadi mungkin Kang Sahar mainnya perasaan ya, menyentuh hati banget. Kita main logika sekarang, main akal.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Buat Allah itu mudah mengubah malam ke siang, mengubah gelap ke terang, terang ke gelap, matahari terbit dan terbenam, bulan ada dan tiada. Bagi Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Begitupun permisalannya, ini tafsir ayatnya, begitupun dengan hidup kita. Mudah bagi Allah mengubah kamu dari gelap ke terang, apapun kondisinya, dari sulit ke mudah, dari sempit ke lapang, dari miskin menjadi kaya, dari tidak ada menjadi ada. Waqtilafil laili wan nahar, sebagaimana matahari Allah perjalankan dari ada menuju tiada, dari terbit menuju terbenam, sebagaimana bulan yang kemudian menerangi di malam hari itu dari ada sinar terang benderang, kemudian pada siang hari itu tidak ada. Demikian pula hidup kamu, kata Allah, waqtilafil laili wan nahar. Dan itu hanya berlaku la ayatil liulil albab. Hanya berlaku buat orang-orang yang menggunakan akalnya. Hanya berlaku bagi orang-orang yang menggunakan pikirannya atau mindnya. Jadi kondisi apapun hari ini, baik senang ataupun susah, gembira ataupun sedih, bahagia ataupun sedih, lapang ataupun sempit, mudah bagi Allah untuk merubahnya sebagaimana Allah merubah, sangat mudah kan bagi Allah merubah matahari, ya. Maka sebesar matahari pun mudah bagi Allah, masa masalah kita yang lebih kecil daripada matahari sulit? Ini akidah, ini keyakinan. Karena Allah permisakan waqtilafil laili wan nahar. Memangnya manusia bisa menerbitkan matahari?